berikutnya di sini ada timbangan gram. Timbangan ini biasa dipakai untuk menimbang bahan obat yang beratnya 1 gram atau lebih dari 1 gram. Terus yang ketiga di sini ada timbangan digital. Timbangan digital ini mempunyai kepekaan yang tinggi. Biasanya juga untuk menimbang bahan-bahan obat yang beratnya kurang dari 1 gram. Juga bisa dipakai untuk menimbang bahan obat sampai 2 angka di belakang koma. Berikutnya kita juga akan mengenal berbagai macam bagian-bagian daripada timbangan. Yang pertama di sini ada yang namanya papan timbangan. Ini adalah papan timbangan. Terus berikutnya ini adalah piring timbangan. Di mana piring timbangan ini diberi alas. Yang pertama diberi alas kertas, terus di alasnya dikasih plastik. Fungsinya apa? Fungsinya alas ini untuk melindungi piring timbangan ini supaya tidak mudah rusak, mudah bereaksi dengan bahan-bahan yang kita timbang. Apabila saat kita menimbang ternyata ada beberapa bahan yang tumpah. Selain ini ada yang namanya lengan. Ini namanya lengan timbangan. Lengan ini posisinya diletakkan pada pisau yang ada di tengah ini. Ini namanya pisau. Di sini ada pisau. Di sini fungsinya untuk meletakkan lengan timbangan. Terus berikutnya di sini juga ada yang namanya anting. Ini namanya anting. Posisinya anting di mana? Diletakkan di pisau juga. Ini namanya pisau lengan. Ya, pisau ini ada di kiri dan di kanan. Ya. Terus selain anting, di sini ada yang namanya sekrup. Ini namanya sekrup. Posisinya juga ada di kiri dan kanan. Sekrup ini bisa diputar ke dalam ataupun diputar keluar. Fungsinya untuk apa sekrup ini? Untuk mengetahui posisi timbangan dalam kondisi jarumnya atau timbangan ini dalam posisi setimbang. Selain sekrup, di sini ada yang namanya anting. Anting di sini posisinya juga untuk mengetahui tegaknya posisi timbangan ini. Timbangan ini dikatakan tegak posisinya apabila peluru yang ada di atas ini posisinya tegak lurus pada alas antingnya. Posisinya harus tegak lurus. Kalau posisinya tidak tegak lurus bagaimana? Kalau posisinya belum tegak lurus, kita bisa memutar-mutar skrup yang ada di bawah ini. Di sini bisa kita putar keluar ataupun kita putar ke dalam, sehingga posisi daripada anting yang ada pelurunya ini nanti tegak lurus dengan anting yang ada di bawah. Kalau posisinya sudah tegak lurus, artinya posisi timbangan ini juga sudah berdiri dengan tegak lurus. Terus selain itu ada juga yang namanya jarum. Ini jarum timbangan. Ini fungsinya untuk mengetahui posisi yang kita timbang itu sudah setimbang atau belum. Kalau posisinya setimbang, artinya jarum timbangan ini nanti posisinya tepat di tengah-tengah skala yang ada di sini. Caranya bagaimana? Caranya kita putar tuas ini ke arah kanan. Kalau posisinya seperti ini berarti kondisi timbangan belum setimbang. Supaya timbang, nanti kita bisa putar. Kita bisa putar posisi dari skrup ini ke kanan atau ke kiri atau keluar atau ke dalam, sehingga posisi daripada jarum ini nanti ada tepat di tengah-tengah pada skala.
Baik, kita akan belajar untuk membersihkan timbangan ya. Jadi timbangan ini sebelum dipakai nanti kita harus bersihkan dulu. Pertama-tama sebelum kita membersihkan, kita lepas bagian-bagian dari timbangan ini. Kita lepas mulai dari piring timbangan, anting baik kiri dan kanan. Dan yang harus diperhatikan saat kita melepas, antara posisi piring dan anting yang ada di kiri dan di kanan ini sedapat mungkin tidak dicampur, karena ini sudah ada posisinya sendiri-sendiri, jadi tidak boleh dicampur. Supaya apa? Supaya nanti saat kita mengembalikan, ini posisi yang ada di kanan tetap di kanan, posisi anting dan anak timbangan yang ada di kiri tetap di kiri. Setelah kita lepas, kita juga akan lepas lengannya ini. Nah, setelah kita lepas satu persatu dari bagian-bagian timbangan ini, kita mulai membersihkannya. Kita mulai membersihkan. Pertama dari papan timbangan ini kita lap sampai bersih, tidak ada debu yang menempel. Setelah itu kita lap bagian pisau dan sekitarnya, kita lap juga yang ada di sini. Terus ini juga sampai pada anting yang ada di sini. Setelah semuanya kita lap bersih, berikutnya kita akan membersihkan bagian lengan daripada timbangan ini. Juga kita bersihkan sampai semuanya dalam kondisi bersih. Kalau sudah bersih, kita pasang lagi lengan ini pada pisau yang ada di tengah ini. Posisinya di tengah-tengah, jangan sampai miring ke kiri atau miring ke kanan. Setelah itu kita bersihkan antingnya dulu. Anting yang ada di kiri kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita pasang kembali posisinya, jangan sampai terbalik. Terus anting yang kiri juga kita bersihkan, kita pasang lagi ke posisi seperti semula. Setelah anting kita bersihkan, kita akan bersihkan piring timbangan, di mana alatnya dikeluarkan dulu, kita lap sampai bersih, alat kita pasang lagi. Demikian sudah, ini juga kita bersihkan semuanya sampai bersih. Kalau sudah bersih, kita bersihkan juga piring yang satunya dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama juga sampai bersih atau potongannya bersih. Kalau sudah, kita pasang kembali. Posisikan, diingat tidak boleh terbalik. Piring yang ada di kanan tetap di kanan, piring yang ada di kiri tetap di kiri. Setelah dalam kondisi bersih, timbangan ini nanti siap untuk disetarakan. Berikutnya kita akan belajar untuk menyetarakan timbangan. Tadi timbangan sudah dibersihkan. Setelah itu langkah berikutnya kita setarakan. Langkah awal yang perlu kita ketahui, yang pertama kita harus melihat anting yang ada di sini. Anting ini posisinya harus tegak lurus dengan anting yang di bawahnya. Ya, supaya apa? Supaya posisi timbangan ini berdiri dengan tegak. Kalau belum tegak lurus, berarti kita harus putar-putar tombol yang ada di bawah ini, di sini, ya, supaya tegak lurus. Kebetulan ini posisinya sudah tegak lurus. Terus yang berikutnya kita lihat posisi daripada jarum. Bisa dilihat posisi daripada jarum. Posisi daripada jarum ini kalau setara, jarum itu harusnya ada di tengah-tengah skala ini. Kalau ternyata posisi jarumnya seperti ini, jarumnya bergoyang ke kanan, maka kita turunkan dulu ruas ini, terus kita putar skrupnya. Skrup ini kita putar ke arah luar ini,
fungsinya untuk menambah beban. Tapi kalau kita putar ke arah ke dalam, ini fungsinya untuk mengurangi beban. Karena tadi jarum ini bergoyang ke kanan, maka kita harus putar keluar. Skrup yang ada di kanan ini kita putar keluar. Setelah kita putar keluar, kita lihat posisi daripada jarumnya kembali. Kita putar tuasnya, kita lihat posisinya kembali. Oh, ternyata posisinya masih bergoyang ke kanan. Kalau masih bergoyang ke kanan, kita turunkan lagi tuasnya. Diusahakan piring timbangan ini juga tidak bergoyang. Terus kita putar sedikit, keluar juga. Setelah itu kita lihat lagi. Kita lihat lagi posisinya. Ternyata juga belum setimbang karena jarumnya belum ada di tengah-tengah daripada skala yang ada di sini. Kita putar lagi sedikit. Kita lihat lagi tuasnya, kita angkat sampai berkali-kali ya, dimana posisi daripada jarum ini nanti tepat di tengah-tengah dari skala yang ada. Ini posisinya sudah tepat di tengah-tengah. Kalau sudah tepat di tengah-tengah, ini menandakan posisinya sudah setimbang. Terus kalau yang terjadi nanti jarum timbangan ini bergeser ke arah atau bergoyang ke arah kiri, yang kita lakukan sama seperti tadi, hanya yang kita putar itu adalah skrup yang ada di bagian ini juga kita putar. Kalau sudah setimbang, langkah berikutnya sebelum digunakan untuk menimbang, kita beri alas kertas. Alas di atas piring timbangan, kemudian juga di bawah piring timbangan ini. Terus jangan lupa setelah kita beri dengan kertas, kita lihat lagi. Kita putar tuasnya lagi ke arah kanan. Kita lihat apakah posisi daripada jarum masih tepat berada di dilihat ini posisi jarumnya sudah tepat di tengah. Kalau memang posisi jarumnya sudah ada tepat di tengah seperti ini, maka dikatakan timbangan ini sudah setara dan siap dipakai untuk menimbang. Baik, ini adalah kotak anak timbangan, di mana kotak ini di sini ada berbagai macam anak timbangan. Yang berwarna kuning ini adalah anak timbangan gram, sedangkan yang berwarna silver atau perak ini adalah anak timbangan miligram. Di mana di sini ada berbagai macam ukuran, mulai dari yang ini adalah 1 gram. Berikutnya yang jumlahnya 2, ini adalah 2 gram, sedangkan ini adalah 5 gram. Terus di sini ada yang beratnya 10 gram. Terus ini adalah 20 gram. Dan di sini 50 gram ini. Terus yang ada 2 ini adalah masing-masing 100 gram. Terus berikutnya ini 200 gram, yang paling besar ini adalah 500 gram. Anak timbangan gram ini bisa diambil kecuali anak timbangan yang kecil-kecil ini atau anak timbangan yang berwarna silver ini, nanti mengambilnya harus menggunakan pinset. Yang pertama ini yang paling besar, ini adalah anak timbangan 500 mg. Taunya dari mana bahwa anak timbangan ini 500 mg? Taunya tulisan yang tertera di sini. Kalau di sini tulisannya itu 500, berarti ini adalah anak timbangan 500 mg. Berikutnya yang di sini adalah 200 mg. Terus yang ini 100. Terus berikutnya ini
20 ml